Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulidia Kamila Rahmawati dengan NIM 110401201119. Di sini saya akan menjawab beberapa topik. Yang pertama, dari topik yang pertama, menurut saya pribadi, saya lebih memilih baik-baik saja, akan tetapi bercerai. Karena apa? Karena menurut saya, dalam suatu hubungan itu haruslah dapat menciptakan rasa cinta, kasih sayang, dan juga kedamaian. Nah, apabila dalam hubungan pernikahan tersebut sudah tidak lagi dapat menciptakan ketiga hal tadi, atau bahkan salah satunya saja, maka sudah bisa dikatakan bahwa hubungan tersebut tidak sehat. Banyak pasangan yang menghindari perceraian dan berusaha tetap dalam suatu ikatan pernikahan, padahal salah satu dari mereka, baik dari suami maupun istri, itu telah mengalami kekerasan. Terlebih yang mengalami kekerasan itu ibu yang sudah mempunyai anak. Pastinya yang ditakutkan nanti itu akan menyakiti hati anak mereka dan berpengaruh pada masa depan anak-anak mereka nantinya. Seperti kurangnya kasih sayang dari ayahnya dan bagaimana kehidupan ekonominya nanti. Ia ia bisa nggak ya mencukupi kebutuhan anak-anaknya nanti gitu. Nah, dari konteks KDRT tersebut, kita sebagai wanita juga berhak untuk mengambil tindak tegas dengan cara jalan bercerai. Karena apa? Karena kalau kita masih tetap dalam suatu ikatan pernikahan yang terdapat kekerasan, itu akan berdampak buruk pada korban kekerasan itu, baik dari segi fisik maupun mental. Kalau dari segi mental ya bisa saja uh, hatinya sakit, tersakiti hatinya, dan bisa saja menimbulkan stres yang berkunjung lama akhirnya menimbulkan depresi. Nah, untuk topik yang kedua, menurut saya, kumpul kebo itu merupakan gaya hidup. Kumpul kebo kan hidup bersama sebagai suami istri, namun di luar pernikahan yang sah. Hubungan seks di luar nikah itu sebenarnya hanyalah nafsu semata. Karena apa? Mungkin dari salah satu dari mereka atau bahkan keduanya itu tidak bisa menahan hawa nafsunya dan akhirnya ia diperbudak oleh hawa nafsu mereka sendiri. Mungkin ada yang mengatakan bahwa kumpul kebo ini merupakan alternatif cinta karena mereka sudah tidak tahan atau eh, sudah ingin cepat menikah, akan tetapi situasi dan kondisi mereka yang tidak memungkinkan, misalnya tidak mendapatkan izin dari orang tuanya, masalah sekolah yang belum terselesaikan, masalah belum memiliki pekerjaan, dan sebagainya. Nah, untuk topik yang ketiga, kesehatan mental seseorang yang melajang itu menurut saya dapat dikatakan sehat, dapat pula dikatakan kurang sehat. Karena apa? Dapat dikatakan sehat karena orang yang melajang itu, ia akan mempunyai banyak waktu luang untuk dirinya sendiri. Seperti ia lebih mengintrospeksi diri mereka sendiri. Dan ia akan lebih cenderung memikirkan bagaimana ia hidup bahagia dengan cara ia sendiri, tanpa adanya gangguan dari orang lain ataupun pasangan. Dan ia juga lebih bebas mengeksplor dan mencari relasi-relasi terhadap lingkungan sekitar mereka. Tetapi di satu sisi, dikatakan kurang sehat apabila seseorang yang melajang itu nantinya akan merasakan kesepian dan merasakan kurang puas terhadap kehidupannya, bahwa bentuk kesejahteraan psikologis itu akan lebih sempurna ketika terciptanya hubungan pernikahan. Jadi, kesehatan mental orang yang melajang itu dapat dikatakan sehat dan dapat pula dikatakan sehat tergantung individu yang menyikapi dan menerima kehidupannya, serta ia dapat mengekspresikan ke hal-hal yang positif. Lebih-lebih dia bisa mencukupi kesejahteraan psikologisnya itu dengan menikah, karena individu yang menikah itu akan memiliki presentase kebahagiaan yang lebih tinggi daripada individu yang belum menikah ataupun individu yang tidak pernah menikah. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.